Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Naila. Nah, di video kali ini aku akan menganalisis data makanan tradisional daerah di Indonesia, yaitu Palembang. Ada yang tahu nggak makanan populer dari Palembang? Ya, pempek. Siapa sih yang nggak tahu makanan tradisional satu ini? Seperti pada video sebelumnya, video ini juga merupakan bagian dari tugas proyek PJPL 1 SMK Negeri 9 Semarang tahun 2023-2024 yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran, yaitu PKK, MPP, Bahasa Indonesia, dan Pancasila. Sebelum ke inti videonya, langsung saja klik tombol like dan subscribe di bawah ini ya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita cari tahu bersama-sama tentang pempek. Pempek adalah makanan yang dibuat dari daging ikan lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu, serta komposisi beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Penasaran gak sih gimana awal mula pempek ditemukan? Yuk cari tahu sama-sama. Mengutip buku Pempek Palembang Makanan Tradisional dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pempek pertama kali ditemukan pada zaman Kerajaan Sriwijaya atau sekitar abad 8 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan temuan prasasti Talang Tuwo yang menyatakan tanaman sagu sudah ada sejak abad ke-7. Sementara, menurut buku teks bacaan berbasis budaya lokal Sumatera Selatan bagi siswa sekolah menengah kejuruan, pempek dikenal di Palembang seiring masuknya perantau Tionghoa di kota tersebut. Tepatnya, pada sekitar abad ke-16 pada masa Sultan Badarudin II dan Kerajaan Palembang Darussalam. Pada masa tersebut, makanan ini disebut dengan kelesan. Kelesan ialah sajian dalam acara adat di dalam rumah limas yang memiliki sifat dan kegunaan tertentu. Diberi nama kelesan karena makanan ini diolah atau dibentuk dengan cara digalas sehingga dapat disimpan lebih lama. Awalnya, pempek dibuat oleh orang asli Palembang yang kemudian dititipkan ke orang Tionghoa untuk dijual. Pempek tersebut mulai dijual oleh orang-orang Cina pada tahun 1916 dengan cara dijajakan sambil keliling dan kampung ke kampung dengan berjalan kaki. Biasanya, jajanan tersebut dijual ke kawasan keraton, yang saat ini adalah kawasan Masjid Agung dan Masjid Lama Palembang. Penamaan nama pempek berasal dari nama panggilan oleh pembeli kepada si penjual kelesan yang dipanggil dengan empek atau apek, yang dalam bahasa Cina berarti paman. Para pembeli memanggil penjual kelesan tersebut dengan memanggil pek empek, yang akhirnya dikenal sebagai pempek dan bertahan hingga sekarang. Pada awalnya, pempek dibuat dari daging ikan belida. Namun, dengan semakin langka dan mahalnya harga ikan belida, ikan tersebut lalu diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah tetapi dengan rasa yang tetap gurih. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa jenis ikan sungai lainnya juga dapat digunakan, misalnya ikan putak, toman, dan kahung. Dipakai juga jenis ikan laut seperti tenggiri, kakap merah, parang-parang, ekor kuning, dan ikan sebelah. Bahkan ada juga yang menggunakan ikan sarden, ikan lele, serta ikan tuna putih. Penyajian pempek ditemani oleh kuah saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko dalam bahasa Palembang. Cuko dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambah gula merah, ebi, cabai rawit tumbuk, bawang putih, dan garam. Bagi masyarakat asli Palembang dan sekitaran Sumatera lainnya, cuko dari dulu dibuat pedas untuk menambah nafsu makan. Namun, seiring masuknya pendatang dari luar Pulau Sumatera, maka saat ini banyak ditemukan cuko dengan rasa manis bagi yang tidak suka pedas. Pelengkap yang lain untuk menyantap makanan khas ini adalah mentimun segar yang diiris dadu, ebi, dan juga mie kering. Bukan hanya kapal selam aja loh,
Ada banyak jenis pempek yang harus kalian coba. Pempek lenjer mempunyai bentuk memanjang seperti silinder atau lenjeran dalam bahasa Palembang. Panjangnya sekira-kira 15 cm dengan diameter sekitar 4 cm. Ibu dari pempek, istilah yang kerap disematkan pada pempek lenjer. Pasalnya, makanan khas Palembang ini menggunakan adonan dasar pempek. Jenis pempek lain adalah perpaduan lenjer dengan berbagai bahan tambahan. Lalu ada pempek kapal selam. Nama kapal selam berasal dari proses merebus pempek. Pempek kapal selam akan tenggelam di dasar panci, barulah mengapung saat matang. Layaknya kapal selam yang bisa tenggelam dan terapung di lautan. Bentuk pempek kapal selam ini bundar menggembung karena berisi telur ayam atau bebek utuh. Lalu yang ketiga ada pempek keriting. Tampilan pempek keriting ini seperti bola. Cara membuat pempek keriting terbilang lebih rumit daripada jenis lain karena harus menggunakan pirikan. Bentuk pirikan ini mirip saringan, tetapi punya pegangan pada kedua sisinya. Dapat juga digunakan untuk menghaluskan ikan untuk pempek maupun tekwan. Lalu ada pempek pistel yang menurutku bentuknya seperti lumpia. Namanya pempek pistel atau kates alias pepaya. Nama tersebut menggambarkan isian pempek yang berupa tumis daun pepaya muda dan epi masak santan. Bumbunya bawang merah, bawang putih, merica, dan garam. Cara menikmati pempek pistel bisa direbus atau digoreng. Pempek pistel tidak seawet jenis pempek lainnya karena berisi sayuran. Selanjutnya ada pempek adaan. Pempek adaan disebut juga pempek bulat. Cara membuat ini bisa langsung digoreng tanpa direbus lebih dahulu. Adonan dasar pempek ditambah santan dan bawang menghasilkan pempek adaan. Rasanya lebih gurih dan aromanya wangi. Yang terakhir ada pempek tahu. Sesuai namanya, sajian ini adalah perpaduan pempek dengan tahu. Namun, tahu bukan sebagai isian melainkan pembungkus pempek. Barulah nanti pempek bungkus tahu ini digoreng sampai matang. Ada salah satu resto yang cukup populer di kalangan warga Semarang. Resto ini adalah resto pempek Nyonya Kamto. Berikut adalah beberapa foto pempek yang dijual di resto ini. Resto ini berating 4 dan terdapat 36 ulasan. Tempat ini berlokasi di Jalan Pemuda 160 Duta Pertiwi Mall di lantai 2 Semarang. Di sini juga terdapat ulasan-ulasan pembeli dari resto ini. Wow! Berikutnya kita akan mencari algoritma minat masyarakat di Google Trends. Ini adalah algoritma minat masyarakat untuk pencarian pempek. Pada 26 April sampai 2 Mei 2020 mengalami kenaikan sebesar 100 pencarian. Lalu ini adalah pencarian dalam sepekan terakhir. Selanjutnya, minat seiring waktu dalam sebulan terakhir. Mengalami penurunan dalam 30 Oktober banyak 0 pencarian. Lalu terdapat minat menurut subwilayah, yaitu pertama ada Sumatera Selatan, kedua Bengkulu, ketiga Kepulauan Bangka Belitung, keempat Jambi,
dan kelima Lampung. Juga ada minat menurut kota, yaitu 1 Muntok, 2 Palembang, 3 Pager Alam, 4 Arga Makmur, dan terakhir Curup Selatan. Nah, bagi kalian yang mau usaha pempek, juga harus memperhatikan kelemahan dan kelebihan dari produk ini. Di sini terdapat kelebihan usaha pempek, yaitu 1. Cita rasa yang menggoda. Dari keunikan rasanya, terutama dari adonan ikan yang segar dan bumbu khas, menjadikan pempek sebagai pilihan favorit di kalangan pecinta kuliner. Dan juga ada varian menu yang luas. Lalu, pempek tidak hanya sekedar hidangan lezat, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya Palembang. Dan yang keempat, ada peluang ekspansi. Kelima, bahan baku lokal yang tersedia, seperti ikan dan sagu, umumnya dapat ditemukan dengan mudah di wilayah Palembang. Selanjutnya, pempek tidak hanya diminati di Palembang, tetapi juga di banyak kota besar di Indonesia. Lalu ada kreativitas dalam presentasi. Dan terakhir, pilihan hidangan untuk semua. Pempek dapat disajikan sebagai hidangan utama atau camilan. Meskipun punya banyak kelebihan, tetapi juga ada kekurangan yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu pertama, diversifikasi menu. Kedua, manajemen rantai pasokan yang efisien. Ketiga, inovasi dalam proses produksi. Dan keempat, penawaran kreatif dan branding. Kelima, investasi dalam pelatihan karyawan. Keenam, penggunaan teknologi. Dan menggunakan teknologi untuk memanajemen pemesanan. Dan terakhir, berpartisipasi dalam event kuliner atau festival. Jadi, usaha pempek menawarkan kelebihan yang signifikan, cita rasa, varian menu, dan potensi ekspansi. Namun, untuk menghadapi tantangan seperti persaingan ketat dan ketergantungan pada bahan baku ikan, pemilik usaha perlu menghadapi strategi yang cerdas dan inovatif, dengan memanajemen yang baik dan fokus pada kualitas. Usaha pempek dapat terus berkembang dalam pasar kuliner yang dinamis. Nah, pempek bisa dijadikan referensi usaha karena rasanya yang enak dan khas yang menjadikan minat masyarakat tinggi, serta juga bisa ikut serta dalam melestarikan budaya makanan tradisional di Indonesia. Yuk, cobain pempek! Nah, tadi sekilas video pemaparan tentang pempek. Aku harap dari video analisis data kali ini dapat menambah wawasan baru dan menjawab pertanyaan teman-teman. Dan juga ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia. See you di video selanjutnya ya. Bye-bye.